Pembahasan Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 bab 1 Ketahanan Pangan Global. Kayak ini ya judulnya. Kemudian asesmen diagnostik bab 1 Ketahanan Pangan di era global. Jawaban nomor 1A, argumentasi dapat dimaknai sebagai pengajuan ide dengan bukti dan alasan yang kuat. Argumentasi digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat yang diungkapkan benar. Nomor 2, jawabannya C, divergen, berarti dalam keadaan bercabang-cabang atau menyebar. 3, jawabannya B, deduktif, merupakan salah satu pola pengembangan. Paragraf pada pola pengembangan deduktif, kalimat utama terdapat pada awal paragraf. Soal nomor 4, jawabannya E, kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam struktur teks organisasi. Kesimpulan berisi sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Soal nomor 5, jawabannya D, yaitu pembahasannya konjungsi kausalitas digunakan untuk menyatakan sebab atau akibat sebuah peristiwa. Contoh konjungsi kausalitas antara lain karena, sebab, oleh karena itu, dan oleh karena itu. Waktu aktivitas 1, mengidentifikasi unsur-unsur teks argumentasi. Aktivitas 1, soal nomor 2, jawabannya teks argumentasi tersebut membahas pentingnya penguatan fondasi ketahanan pangan Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya resesi global pada tahun 2023. Soal nomor 3, jawabannya ada 2 kolom, yaitu opini dan fakta. Kolom opini, ketahanan pangan menjadi resolusi penting Indonesia. Pihak pemerintah dan swasta harus menguatkan kembali fondasi ketahanan pangan Indonesia. Perubahan iklim diprediksi akan mengubah ekosistem perekonomian dunia, terutama di negara-negara dengan 4 musim. Pada akhirnya keterbatasan produksi sektor pangan pun akan terjadi. Kemudian Indonesia sebagai negara agraris harus mengambil momentum. Yang fakta, pasalnya adanya prediksi akan terjadi resesi ekonomi pada 2023. Perang Rusia mau menjadi pemicu resesi yang diprediksi akan terjadi. Selain itu, perubahan iklim menjadi faktor penting terjadinya resesi. 2 musim di Indonesia bisa digunakan untuk menanam bahan pangan. Analisis sederhananya, pada 2023 penduduk dunia mencapai 8 miliar jiwa. Kemudian, ini ada lanjutannya. Masih soal nomor 3 ya. Kalau yang faktanya, oleh karena itu pemerintah, swasta, menyatakan dan masyarakat harus fokus di sektor pangan. Resesi menjadi peluang besar bagi Indonesia. Kemudian produktivitas dan kualitas. Yang ini faktanya ya, fakta produktivitas dan kualitas budidaya pangan ini sudah kita rintis sejak 2027. Pada 2023 ini sudah termasuk tahun ke-6. Kemudian kita tidak kekurangan infrastruktur, kita juga tidak kekurangan sumber daya. Ketika kita sudah memulai dengan skala kecil seperti budidaya padi, jagung, kedelai, buah-buahan, ternyata hasilnya unggul luar biasa. Kemudian ini kolom opini, sebelah kiri ini semuanya kolom opini. Tentu mereka memerlukan pangan, 2 musim yang bisa digunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun, menguntungkan Indonesia. Kemudian hanya saja yang diperlukan diperhatikan dalam mengisi pola standarisasi. Oke, ini adalah kolom opini. Kemudian nomor 4, jawabannya solusi yang ditawarkan penulis dalam teks argumentasi tersebut adalah mendorong pemerintah, swasta, dan masyarakat memperkuat ketahanan pangan nasional. Cuaca Indonesia mendukung penanaman komoditas pertanian sepanjang tahun. Oleh karena itu, penulis memberikan argumen agar produk pangan Indonesia dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan memasok kebutuhan pangan dunia. Soal nomor 5, jawabannya kesimpulan penulis dalam teks tersebut adalah persoalan ketahanan pangan di Indonesia harus dikelola dengan baik. Indonesia
tidak kekurangan infrastruktur dan sumber daya. Pengembangan budidaya komoditas pangan harus dilakukan secara luas, tidak hanya dalam forum diskusi saja. Kemudian untuk aktivitas kedua itu ada 2 kolom kata dalam argumentasi, yaitu bahtera artinya perahu, hak asasi yaitu hak dasar atau pokok. Krisis itu keadaan yang berbahaya. Isu adalah masalah yang dikedepankan. Global adalah bersangkut paut mengenai meliputi seluruh Indonesia. Konvensional berdasarkan konvensi anomali tidak seperti yang pernah ada dari yang sudah ada. Riset penyelidikan penelitian suatu masalah secara konsisten, bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Revolusi artinya perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Ada daya berkekuatan amat besar atau luar biasa. Baik, ini jawaban yang A. Permasalahan yang diangkat dalam teks argumentasi tersebut adalah penguatan ketahanan pangan Indonesia menghadapi krisis pangan dunia yang diprediksi pada 2025. Yang B, pada tahun 2025 Indonesia diprediksi mengalami krisis pangan karena jumlah petani susut. Petani yang sebagian besar berusia tua menggunakan cara pertanian konvensional dan minim teknologi. Yang C, pemanasan global berimbas pada anomali cuaca dan hama yang kian mengganas. Akibatnya jumlah tanaman rusak makin banyak dari panen ke panen. D, penulis memberi saran agar pemerintah memperbaiki permasalahan teknis pertanian seperti lahan irigasi pupuk. Pemerintah juga memberikan dukungan riset teknologi pertanian dan revolusi profesi pertanian agar banyak generasi muda Indonesia berminat menjadi petani. Yang E, pemerintah perlu mencontoh negara adidaya dalam melindungi para petani. Soal nomor 4, contoh jawabannya. Asesmen 1, jawaban nomor 1, ketahanan pangan Indonesia menguat pada tahun 2022, tapi masih di bawah indeks kenaikan global. Yang jawaban nomor 2 ada 2 kolom opini dan fakta. Opini, oleh karena itu GFSI mengimbau Indonesia perlu memajukan ketahanan pangan. Indonesia perlu memperkuat kebijakan untuk menjaga pemasok pangan di tahun-tahun mendatang. Pandemi COVID-19 menandakan kita menjaga ketahanan pangan nasional karena pemangku kebijakan sangat penting untuk mengamankan ketersediaan pangan Indonesia di masa depan. Peningkatan produksi pangan pun harus tetap digenjot mulai sekarang. Itu yang opini. Yang faktanya ini ya, pandemi COVID-19 mempengaruhi besar pada ketahanan pangan dunia dengan banyak negara terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya Indonesia. Namun perlahan ketahanan Indonesia mulai naik. Meskipun demikian, kenaikan tersebut masih di bawah indeks kenaikan global. Kemudian fakta berikutnya, pandemi sempat melemah ketahanan pangan Indonesia. Hampir 2 tahun ketahanan pangan Indonesia menurun. Kemudian ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 masih di bawah rata-rata global. Secara umum GFSI menilai harga panen di Indonesia cukup terjangkau dibanding negara-negara lain. Sayangnya ketersediaan pasok pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan sektor 50,9. Oke, kemudian untuk soal jawaban nomor 3, penulis mencermati pentingnya pengamanan ketahanan pangan Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan dan memperkuat kebijakan untuk mengamankan ketahanan pangan Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Soal nomor 4, ketahanan pangan Indonesia perlu dijaga. Pengamanan pangan Indonesia pada masa yang akan datang perlu dilakukan dengan cara menggenjot produksi pangan nasional. Tindakan tersebut harus dimulai sekarang. Nomor 5 itu contoh jawaban. Nomor 5 contoh jawabannya, setelah 2 tahun melemah, indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat 2022. Dan seterusnya ya. Jangan situ deh.
Kemudian untuk yang B, menentukan ide pokok, ide pendukung, dan pola pengembangan teks argumentasi. Soal aktivitas 3, soal nomor 2, penguatan ketahanan pangan Indonesia untuk menghadapi resesi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023. Soal nomor 3, jawabannya A, paragraf ke-1, ketahanan pangan menjadi resolusi Indonesia pada 2023. Yang B, paragraf kedua, ancaman keterbatasan produksi sektor pangan akibat resesi global. Oke, nomor 4, jawabannya paragraf ke-1, adanya prediksi akan terjadi resesi ekonomi pada 2023. Nomor 2, pihak pemerintah dan swasta harus menguatkan kembali fondasi ketahanan pangan di Indonesia. Soal nomor 4, jawaban nomor B, paragraf kedua, perang Rusia menjadi pemicu resesi yang diprediksi akan terjadi. Kemudian yang kedua, perubahan iklim diprediksi akan mengubah ekosistem perekonomian dunia, terutama di negara-negara yang dengan 4 musim. Kemudian yang C, paragraf ketiga, 2 musim di Indonesia bisa digunakan untuk menanam bahan pangan. Yang bagian D, paragraf keempatnya, pada tahun 2023 penduduk dunia yang mencapai 8 miliar jiwa memerlukan bahan pangan. 2 musim yang bisa digunakan untuk bercocok tanam sepanjang tahun menguntungkan Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan. Yang 3, penduduk Indonesia dapat bercocok tanam, melainkan distribusi dan menjual hasil pangan kepada penduduk. Paragraf kelima, pola standarisasi kualitas dan standarisasi produktivitas harus diperhatikan. Produktivitas dan kualitas produk pangan Indonesia harus ditingkatkan. Yang F, paragraf ke-6, produktivitas dan kualitas budidaya pangan sudah diproduksi bertahun-tahun. Indonesia sudah bisa memproduksi pangan dengan standar kualitas yang bisa diterima mancanegara. Standar produktivitas untuk peningkatan pendapatan para pengusaha atau pada petani juga harus diperhatikan. Yang G, paragraf ke-7, ancaman di depan tidak bisa dianggap remeh. Apabila kita terlambat mengantisipasinya akan merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Siapapun yang menginisiasi program ini sebenarnya didukung oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang H, paragraf ke-8, Indonesia tidak kekurangan infrastruktur dan sumber daya. Indonesia sudah memulai dengan skala kecil seperti budidaya padi, jagung, kedelai, dan buah-buahan dengan hasil yang sungguh luar biasa. Oke, kemudian aktivitas 4. Aktivitas 4, jawaban paragraf 1, jawaban soal nomor 2, paragraf 1, produk udang dan olahan pasar daging pasar global. Yang B, paragraf 2, manfaat ikan tuna sebagai salah satu primadona dunia. Paragraf ketiga, minyak sawit komoditas berharga bagaikan emas. Soal nomor 3, paragraf 1, ide pokoknya adalah produk udang dan olahan udang asli Jawa Timur berpotensi memenuhi kebutuhan pasar global. Ide penjelas berdasarkan data dari International Trade Center dalam Trade Map Organization, nilai ekspor perikanan HS03 dan 1603 sampai 1605 dunia di pasar global pada 2021 mencapai 164,24 miliar US dollar atau naik 15,34% secara tahunan.
Paragraf kedua, ide pokoknya manfaat mengonsumsi ikan tuna. Ide penjelasnya, konsumsi ikan tuna dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Kemudian ikan tuna mempunyai manfaat mencegah masalah penglihatan dan mengurangi resiko kanker. Kemudian daging tuna yang tinggi protein dan rendah lemak juga bagus untuk mendukung penurunan berat badan. Paragraf ketiganya, ide pokoknya kelapa sawit komoditas berharga seperti emas. Ide penjelasnya, baik minyak sawit maupun emas memiliki nilai pasar gitu. Karena nilai jualnya industri kelapa sawit Indonesia makin menggeliat, komoditas ini menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Soal nomor 4 jawabannya, paragraf 1 deduktif karena ide utama terdapat pada awal paragraf. Yang B, 4B, paragraf kedua induktif karena ide utama terdapat pada akhir paragraf. Yang C, paragraf 3 analogi karena membandingkan kelapa sawit dengan emas. Kemudian untuk asesmen 2, pasar ekspor komoditas laut. Indonesia masih sangat menjanjikan. Soal nomor 2 jawabannya ya, kalian bisa lihat berdasarkan data ekspor 2020, volume ekspor udang Indonesia mencapai 239,2 ribu ton dengan nilai 2,04 miliar US. Volume ekspor lobster Indonesia mencapai 2022 ton dengan nilai 75,25 juta. Ekspor kepiting mencapai 1324 juta. Soal nomor 3, paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pengembangan induktif. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat terakhir. Paragraf tersebut juga dikembangkan dengan pola pengembangan sebab akibat data ekspor udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia yang sangat baik mengakibatkan prospek ekspor komoditas tersebut masih sangat menjanjikan. Soal nomor 4, contoh jawabannya, bumi makin panas, kekeringan di mana-mana, banyak daerah kebanjiran, kebutuhan pangan juga menjadi masalah serius di sejumlah negara. Peristiwa-peristiwa tadi merupakan dampak perubahan cuaca ekstrim. Bagian C, menganalisis struktur dan kebahasan teks argumentasi. Ada aktivitas 5, jawabannya paragraf 1 yaitu adalah pernyataan pendapat. Paragraf kedua adalah argumentasi. Kemudian yang ini lanjutan yang tadi, paragraf ketiga, keempat, kelima itu adalah argumentasi ya. Nih, bisa kalian lihat ini adalah bagian argumentasi. Dan yang terakhir adalah pernyataan ulang. Kemudian soal nomor 3 jawabannya, berikut fakta-fakta yang diungkapkan penulis dalam teks tersebut. Pada tahun 2012 saja Amerika Serikat mengimpor kopi hingga 6,5 miliar yang 20,64% diantaranya berasal dari Brazil dan 13,82% lainnya dari Kolombia. Sebagian besar negara asal impor kopi Amerika Serikat memang didominasi kawasan Amerika. Kemudian nomor 4A, namun kenyataannya masih ada salah untuk melakukan ekspor ke negeri paman Sam itu,
Yang B, bahkan kala itu dalam waktu 3 tahun sama 2010 sampai 2012 ada peningkatan ekspor kopi Indonesia ke AS atau Amerika Serikat sebesar 29,95% dengan jumlah akhir 399,5 juta. Asesmen 3, paragraf nomor 1 jawabannya paragraf tersebut termasuk bagian argumentasi. Paragraf tersebut berisi fakta dan opini yang digunakan untuk memperkuat argumen penulis. Hal nomor 2 jawabannya kata kita pada kalimat pertama mengacu pada peneliti Indonesia. Nomor 2 yang bagian B, kata itu pada kalimat kedua, kata itu mengacu pada ancaman krisis pada tahun 2025. Yang C, kata itu pada kalimat ketiga, kata itu mengacu pada jumlah petani Indonesia pada 2025, yaitu 6 juta orang. Yang D, kata kita pada kalimat kedua mengacu petani biasa. Soal nomor 3, jawabannya krisis yaitu keadaan yang berbahaya. B, susut menjadi berkurang. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup Indonesia. Yang D, iklim, keadaan hawa, anomali tidak seperti yang pernah ada atau penyimpangan dari yang sudah ada. Yang soal nomor 4 jawabannya, dari jumlah itu pun kebanyakan tinggal petani tua, mereka masih menggunakan cara petani masih konvensional atau minim teknologi karena anak muda tidak mau menjadi petani. Soal nomor 5 jawabannya, apakah keadaan ini dibiarkan saja? Apakah anak-anak memang sudah tidak mampu menjadi petani modern? Pada bagian D, menyajikan teks argumentasi dalam bentuk teks persuasif. Aktivitas 6, soal nomor 1 jawabannya sagu sebagai sumber pangan alternatif pengganti nasi. Contoh jawaban nomor 2 ya. Soal nomor 3 dan 4 kalian kerjakan sendiri ya. Untuk asesmen 4, contoh jawabannya, panen raya pada Maret 2023 terancam gagal. Cuaca ekstrem mengaruhi periode panen kali ini. Hujan deras menyebabkan banjir di beberapa daerah Indonesia. Banjir juga menyebabkan sawah terendam dan gagal panen. Soal nomor 2, contoh jawabannya, lobster komoditas ekspor Indonesia mempunyai banyak manfaat. Kandungan omega 3 dan omega 6 dalam lobster membantu kadar kolesterol dalam tubuh setiap stabil. Selenium dalam lobster menjaga tiroid tetap sehat. Selain itu, mengonsumsi lobster baik untuk meningkatkan energi. Protein dalam lobster dapat diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Soal nomor 3, jawabannya Indonesia mempunyai komoditas pangan yang melimpah. Salah satunya adalah kentang. Pada tahun 2022, produksi kentang Indonesia mencapai 1,42 juta ton. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Hampir semua bagian tanaman sorghum dapat dimanfaatkan, mulai biji, tangkai biji, daun, batang, dan akar. Biji sorghum mengandung nutrisi, sementara itu daun sorghum bisa menjadi sumber pakan ternak. Batang sorghum merupakan lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang sorghum yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Asesmen harian ya, ini di jawabannya. Soal nomor 1 jawabannya A. Permasalahan dapat dilihat pada paragraf pertama. Soal nomor 2 jawabannya E. Kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. Soal nomor 3 jawabannya D. Impor berarti pemasukan barang ke dalam negeri. Soal nomor jawabannya C. Inilah C benar. Soal nomor 5 pernyataan tepat terdapat pada pilihan C. Soal nomor 6 jawabannya B. Soal nomor 7 jawabannya B. Paragraf tersebut dikembangkan secara deduktif. Soal nomor 8 kesimpulan paragraf tersebut adalah diversifikasi pangan. Soal nomor 9 jawabannya D.
Soal nomor 10 jawabannya E. Paragraf tersebut merupakan bagian penegasan ulang. Paragraf tersebut berisi simpulan dari solusi yang ditawarkan penulis. Soal nomor 11 jawabannya A. Jika diversifikasi pangan lokal dapat dilakukan, kebutuhan pangan Indonesia akan tercukupi. Soal nomor 12 jawabannya E. Soal nomor 13 jawabannya E. Pernyataan sesuai paragraf pertama terdapat pada pilihan E. Soal nomor 14 jawabannya D. Soal nomor 15 jawabannya D. Kata mereka mengacu pada pengrajin tahu dan tempe. Soal nomor 16 jawabannya B. Konjungsi antar kalimat yang sesuai untuk melengkapi kata tersebut adalah sementara itu. Soal nomor 17 jawabannya E. Penulis pada paragraf tersebut adalah melakukan adaptasi dan mitigasi. Soal nomor 18 konjungsi tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah karena. Soal nomor 19 jawabannya A. Penulis dalam paragraf tersebut adalah ekonomi agromaritim penting untuk memperkuat ekonomi antar pulau. Soal nomor 20 jawabannya D. Kemudian ini ada soal di bagian insight. Penetapan harga gabah oleh pemerintah dianggap dilematis. Soal nomor 2 ada struktur ya, teks argumentasi, pernyataan pendapat, paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat disebut dengan argumentasi, paragraf kelima juga. Kemudian paragraf terakhir itu penegasan ulang. Kemudian ini adalah jawaban paragraf soal nomor 3. Berikut beberapa fakta dalam tes argumentasi tersebut. Coba kamera. Tutup. Soal nomor 5 ini contoh jawabannya.